Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Posisi Podcast Sana Sini. Seperti biasa, perkenalkan saya Pampam alias Rafli ya teman-teman, dan bersama Teh Nenden juga di sana, sebelah sana. Dan kita nggak cuma berdua nih Teh, kali ini kita berempat. Berempat ya. Biasanya? Bertiga. Biasanya bertiga. Nama pasukan satu. Kayaknya minggu depan kita bersepuluh. Banyak sekali ya. Iya, kebanyakan aku ya. Kayak Dan cantik-cantik ya hari ini yang nemenin kita. saya ganteng sendirian. Gak apa-apa, jadi gak ada saingan. Iya. Nah, siapa sih Teh tamu kita ini? Ini ya, kita kenalin dulu. Ini ada Teh Septi dari Duta Baca Kota Banjar Dan Duta Baca Jawa Barat Duta Baca Jawa Barat tahun juga 2020. 2023. Ya betul. Terus ada juga Teh Rahmawati sebagai Duta Baca Kota Banjar. Iya, Duta Baca Kota Banjar tahun 2024. Iya. Mungkin enaknya biar lebih kenal dulu nih, Iya. kita kenalan dulu kali ya dari Boleh. masing-masing Duta Baca Betul Kota sekali. Banjar ini. Boleh? Siapa dulu? Iya. Boleh. Halo, Sampurasun. Perkenalkan, saya Septiana Lestari. Saya merupakan Duta Baca Kota Banjar sekaligus Duta Baca Jawa Barat tahun 2023. Untuk saat ini saya berkuliah di Disiplin Putra Banjar semester 7 kebetulan Teteh. Bentar lagi lulus. Iya, lagi mulai nyusun. Mulai nyusun. Iya. Terus dari programnya ilmu pemerintahan. Program studinya. Lanjut ya, halo semuanya, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya Duta Baca Kota Banjar tahun 2024. Saya sekarang mahasiswa aktif di Universitas Terbuka Bandung, prodi agribisnis pertanian. Ambilnya pertanian, tapi untuk saat ini itu sebagai tenaga pendidik ya di Madrasah Ibtidaiyah Langgeng Luar biasa sekali ya Teh. Jadi langsung to the point kepada siswa. Ya, gitu. Nah, gimana sih perasaan pertama ya Teh Septi atau dan juga Teh Rahmawati gitu menjadi duta baca baik itu di Kota Banjar atau sampai ke Jawa Barat? Perasaannya pertama kali? Yang pertama kali itu senang. Yang pertama kali senang, yang keduanya kayak wah, nggak nyangka aku bisa sampai Jawa Barat gitu kan Teh. Soalnya waktu pas pendaftaran di Kota Banjar ini kan bisa disebut mendadak gitu ya, kayak dikasih tahu mendadak, terus akhirnya mengikuti. H-2-nya aku daftar ke Kota Banjar, alhamdulillahnya lolos. Akhirnya lanjut ke Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat juga alhamdulillahnya bisa bergabung di Duta Baca Jawa Barat tahun 2023. Senang banget, gak nyangka. Terus juga ada rasa kebanggaan tersendiri gitu. Berarti langsung atau ada proses berapa bulan tuh menuju ke Jawa Barat setelah jadi juara di Kota Banjar? Oke, kalau waktu pas di Kota Banjar menuju Jawa Barat itu cuma ada jeda berapa hari ya, karena di Kota Banjar juga pada saat itu untuk pemilihannya mendadak juga. Jadi sebetulnya nggak mendadak, udah di planning, cuman ada pengunduran waktu gitu kan. Nah jadinya pas mau ke Jawa Baratnya cuman ada jeda sekitar 1 harian malam. Jadi sekarang pemilihan di Kota Banjar diumumin juara 1, juara 2. Setelah itu langsung besarnya Dan alhamdulillah walaupun langsung dapat ya. Iya betul banget. Kalau untuk dari motivasinya nih Teh, mungkin dari Teh Septi atau dari Teh Rahma ya, motivasi mengikuti menjadi duta baca ini boleh dibagikan ke sobat posisi? boleh. Mungkin Teh Rahma tadi ya. Untuk motivasi saya sendiri mengikuti Duta Baca itu yang paling utama menurut saya itu silaturahmi. Itu sama ini kan yang ikut itu dari mahasiswa ya yang aktif. Persyaratannya itu emang D3 atau mahasiswa aktif itu. Nah, jadi bisa saling tukar pikiran, tukar ilmu, pengalaman sama mahasiswa lain
gitu. Nah itu sih apa ya, motivasi utama dari Rahma sendiri buat ikutan duta baca gitu. Iya. Oke, nah kalau misalkan kayak gitu, pengalaman yang paling berkesan itu di antara Teh Septi dan Teh Rahmawati apa tuh selama menjadi duta baca? Kalau aku pengalaman paling berkesannya waktu saya menjabat gitu, aku suka pengalaman yang paling berkesan sekali ya. Aku tuh suka banget diajakin buat kayak safari literasi. Nah itu tuh sama Yayasan Ruang Baca Komunitas juga, terus juga sama perpustakaan juga gitu ke beberapa sekolah, terus juga kumpul sama teman-teman di kampus juga gitu untuk membedah buku kayak gitu. Itu sih pengalaman paling mengesankan gitu ya. Kalau buku yang paling disukai itu apa? Kalau aku Sarinah. Saya. Hmm. Tentang apa tuh? Tentang apa? Tentang perempuan yang dulunya itu merawat Insinyur Soekarno gitu. Nah, Sarina ini menjadi tokoh perempuan yang sampai sekarang di suatu organisasi itu ditokohkan gitu. Namanya Sarina. Ada bukunya juga gitu. Mantap sekali. Ya. Dan juga di buku itu tuh menjelaskan bahwasannya yang negara adalah perempuan gitu. Kalau misalkan perempuannya roboh, berarti negaranya nggak baik aja gitu. Pokoknya hidup perempuan. Iya, perempuan. Iya. Anak-anak juga kan Iya, dilahirkan perempuan. Dilahirkan perempuan, dilahirkan perempuan gitu. Iya. Ya, kalau Teh Rahmawati pengalaman berkesan. Kalau pengalaman berkesan Rahma sendiri itu ini ya bareng anak-anak sih, lebih ke situ. Jadi ilmu yang kita misalnya sering kali baca, nah langsung diterapkan ke anak-anak itu lebih seru kalau sama anak-anak. Jadi anak-anak tuh kan banyak ya keinginan pengen tahunya kayak gitu, banyak banget. Kalau ini tuh apa sih Bu? Kalau ini apa sih Kak? Nah kayak gitu, pasti sering nanyain. Itu sih pengalaman yang paling berkesan itu dari anak-anak. Gitu. Ya, kita jeda dulu ya. Ada. Ya, silakan diminum dulu. Ini ada airnya kok. Silakan. Gini. Emang kalau podcast itu sistemnya ini ya kayak ngobrol santai aja gitu. Betul. Santai aja sih, tapi tergantung juga podcastnya. Kalau kita mah santai aja. Nah, kayak ngobrol biasa. Iya, kayak ngobrol biasa. Tidak kayak MC, kalau MC kan formal. Sudah mau pergi nggak? Udah sama nanti boleh lihat kamera ke sini. Jadi nggak ke center aja gitu. Aku ketutup ngantuk jadi nggak kedeg-deg. Nggak usah deg-degan sih, sampai diedit tadi edit. Siap-siap. Itu udah pernah berenang ke sini siapa aja sebenarnya? Banyak sih kemarin. Berapa kali berenang? Ini bener. Apa sih namanya? Kalau yang baru lagi sekarang ada 3 kali. Kalau dari sebelumnya kan sempat itu dulu ya, sempat off dulu gitu. Sebelumnya udah banyak sih alhamdulillah. Dari kayak misalkan yang suka MC kita undangin ngobrol aja biasa gitu santai-santai. Cari ilmu. Yang dari Mojang gitu kan. Oh, Mojang siapa? Yang tahun kemarin sih banyak kan itu Mojang juga kan. Gitu. Aman ya teh? Ya. Komat lah. Komat bisa dong. Pujian hilang. Gas apa gimana? Langsung. Oke. Tadi kesan mana? Pengalaman berkesan. Pengalaman berkesan. Belum dari Teh Rahman berarti? Udah tadi.
Ininya pas ngajar. Aduh. Lanjut, Oke. Teteh. Emang cukup berkesan ya buat teteh-teteh gitu, dan Iya, mungkin itu pasti. pengalaman yang luar biasa juga. Betul. Tapi nih ya, kalau boleh tahu, mungkin banyak orang yang belum tahu sebenarnya duta baca itu tugasnya apa gitu, maksudnya kegiatannya setelah jadi duta baca itu kira-kira ngapain aja gitu kan, boleh diceritain? Oke, izin menjawab ya Teh ya. Iya. Kalau untuk duta baca sendiri itu sebetulnya untuk meningkatkan aware masyarakat untuk literasi. Tuh. Nah, untuk kegiatan setelah dilantik sebagai duta baca yang di Kota Banjar maupun di Jawa Barat, yang kita harus sama-sama meningkatkan aware masyarakat untuk giat membaca gitu, karena dilihat dari indeks literasi di Kota Banjar kan belum sebaik dan setinggi kota-kota besar lainnya. Nah gitu, diadakannya duta baca ini ya untuk meningkatkan kesadaran mereka juga, para masyarakat gitu, untuk giat literasi gitu. Berarti bikin program-program gitu Iya, ya, betul. terjun ke masyarakat. Iya, betul. Jadi lebih ke kita itu terjun langsung gitu, sama-sama gitu. Kita tuh ya bareng-bareng gitu mengajak khususnya anak-anak muda yang tingkat SLTA, SLTP, bahkan ya SDMI seperti itu. Ya. Jadi lebih mengajak karena balik lagi ya, meningkatkan, betul yang dikatakan Kak Septi, meningkatkan tingkat budaya baca khususnya, karena anak-anak zaman sekarang apa sih yang dilihat, pasti HP lagi, HP lagi. Jarang kan ya anak-anak yang sekarang itu yang suka baca buku, itu kan jarang itu sih. Nah, kita sebagai duta baca nih harus bisa berperan. Itu peran duta baca sebetulnya. Nah, boleh diceritain nggak Teh pengalaman atau step by stepnya lah menjadi duta baca itu gimana aja gitu? Dari mulai Kota Banjar sampai ke Jawa Barat. Oke. Kalau dari Kota Banjar sendiri, untuk pemilihannya itu biasanya dari perpustakaan, dari dinas perpustakaan itu suka di-share gitu di media sosialnya ataupun di-share via WhatsApp gitu kan untuk pemilihannya. Biasanya di sana juga tertera untuk persyaratan-persyaratannya apa saja gitu. Pada saat aku menjabat di 2023 itu, untuk persyaratan yang ada di Kota Banjar itu membuat resume 3 buku, membuat resume, lalu membuat karya tulis atau karya ilmiah gitu. Nah, pada saat itu aku mengangkat yang ada di desaku, Jangsari, desaku ya tentunya, itu tentang biovlog gitu. Jadi aku mengembangkan membuat karya ilmiah, karya tulis itu dari biovlog itu gitu. Nah, setelah itu baru dibuatkan PDF dan juga PowerPoint gitu. Nanti kita jelaskan pada saat presentasi, dan juga ada sesi wawancara sama juri gitu. Berarti lumayan ada gambaran ya untuk teman-teman yang mau daftar menjadi duta baca gitu. Kira-kira harus nyiapin apa aja gitu kan. Gak cuma ya daftar tangan kosong gitu. Semuanya itu. Iya itu. Ambil buku, bikin video perkenalan diri, Terus itu juga ada persyaratan dari KTP, Ya, itu. KTP-nya, terus juga kartu tanda mahasiswa aktifnya. itu. Kemudian pengalaman apa sih yang kita punya di bidang literasi khususnya, itu kita harus memperkenalkan. Jadi ibaratnya kemampuan yang kita miliki di bidang literasi itu apa. Nah, di YouTube gitu. Nanti take ke media yang terkait, perpus step biasanya. Gimana? Iya, jadi ada gambaran gitu kan untuk teman-teman yang mau daftar. Kalau yang di Jawa Barat juga nggak jauh berbeda sih sama yang di Kota Banjar gitu. Sama-sama ada resume, karya ilmiah atau karya tulisnya juga yang di kota itu dikembangkan. Jadi bukan se-Kota Banjar tapi se-Jawa Barat gitu cakupannya. Tapi untuk tahun kemarin 2024, karena saya juga termasuk duta baca sebenarnya. Kita baca semua. kemarin tuh cuman yang beda kayaknya di pengabdian ke masyarakatnya sih. Lebih ke mendampingi TBM yang ada di Kota Banjar, komunitas literasi, ada ruang baca komunitas sama Banjar Book Party. Nah itu. Yang baru. Jadi ada perbedaan di 2023 dan 2024. Kayaknya yang nanti Jawa Barat tahun ini bakalan berbeda lagi kayaknya sih. Jadi setiap tahunnya itu ada perbedaan tapi nggak terlalu signifikan ya.
Jadi buat teman-teman yang mau ikut ada gambaran gitu dari 2023 dan 2024 Iya, gitu. betul. Jadi buat persiapan gitu, buat prepare. Ya, siap untuk prepare ya. Iya. Kalau misalkan ya, teteh-teteh ini memaknai duta baca sendiri itu buat kepribadiannya seperti apa sih, boleh diceritain? Dari Tera dulu Oke, kalau saya sendiri memaknai tentang duta baca sendiri itu apa ya? Jadi kita sebagai duta baca itu benar-benar kayak misal apa yang ilmu yang kita punya, yang kita dapat, nah itu benar-benar harus diamalkan itu ke semua orang ya, khususnya nggak ke anak-anak aja gitu. Iya. Bahkan kan kita belajar itu bukan hanya anak-anak aja, tapi orang dewasa juga perlu yang namanya belajar. Nah itu jadi lebih mengajak gitu sih kalau menurut kami. Iya. tambahan Dari tes. Ya, mau Tambah menambah dari- boleh. Tadi udah betul yang dikatakan sama Terahma gitu ya, untuk aware juga, Nah itu, untuk kesadaran. nah intinya. itu betul. Kalau untuk aku pribadi, duta baca menurut aku pribadi itu ya, kita sebagai duta baca itu tidak hanya ibaratkannya membaca buku dibaca saja, tetapi kita harus mengerti apa yang makna dan juga apa yang dimaksud oleh buku tersebut gitu. Nah, setelah kita baca, baru kita amalkan gitu. Kita ceritakan ke orang-orang atau ke teman-teman dekat kita tentunya. Nah, bahwasannya di buku itu isinya seperti ini gitu. Jadi sekilas kita jelaskan, mereka mungkin ada ketertarikan untuk membacanya ulang atau gimana gitu kan. Jadi bisa bisa mengamalkannya gitu. Oke. Nah, sudut pandang teteh-teteh semua ini terhadap sekarang kan di era perkembangan zaman, adanya literasi digital, kemudian adanya AI, artificial intelligence, yang seperti itu. Nah, bagaimana sih pandangan kalian terhadap literasi saat ini lah, dibenturkan dengan perkembangan zaman tersebut? Oke. Kalau untuk menurut saya pribadi, untuk perkembangan literasi saat ini ya, khususnya di Kota Banjar dan di Jawa Barat udah bagus perkembangannya daripada tahun-tahun sebelumnya. Gitu sudah ada peningkatan. Nah, disangkut pautkan juga sama AI tadi yang disebutkan sama Rapli, menurut aku AI itu bukan suatu pantangan atau halangan ya untuk berliterasi gitu. Karena pada dasarnya kita juga searching di AI gitu kan. Ujung-ujungnya kita baca juga gitu. Ya walaupun kadang ada mungkin yang pro kontra ya, yang bisa salin doang, dibaca ulang gitu. Tapi kalau misalkan untuk orang yang bijak gitu, pastinya bakalan dibaca ulang lagi tuh, karena di AI juga kan kadang ada yang tidak sedetail itu dijelaskan, atau mungkin ada bahasa yang terlalu molor gitu ya, muter gitu. Nah itu misalnya juga dibaca ulang, sama aja kayak kita berliterasi ya kayak gitu. Nah kan sekarang ya canggih ya, maksudnya ya udah serba canggih sekarang mah, dari HP cari informasi lebih mudah, gitu kan, lebih gampang gitu ya. Sebenarnya untuk apa ya, dari segi ke pemahaman mungkin orang membaca gitu ya, lebih mudah baca dari buku atau memang dari internet atau sama aja? Kalau untuk menurut saya pribadi gitu, dan juga riset juga ke teman-teman yang lain, sebetulnya untuk anak-anak Gen Z nah itu lebih condong, nggak semua sih ya, tapi lebih condong ke yang internetnya gitu, karena digital ya. Jadi mereka itu kan nggak kayak neng gitu, tapi mereka tuh bisa buka PDF-nya atau misalkan webnya itu di mana aja gitu kalau lewat internet gitu kan. Tapi yang nggak sebagian teman-temanku juga dan aku gitu tentunya suka yang langsung dibaca di buku. Kenapa? Karena kalau misalkan di handphone itu kadang suka ada notif apa, kita pengen buka, jadi bacanya terjeda gitu kan. Kalau misalkan di buku itu khusyuk biasanya gitu, sampai kita benar-benar membaca terus dirasa udah agak pusing nih gitu, ataupun udah jenuh baru kita tutup. Nah itu perbedaannya gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya lebih suka yang baca buku langsung gitu. Karena ada kayak ada sendiri ya gitu. Bisa bikin video-video juga kan, itu sambil review misalnya gitu. Tapi nih, kalau misalkan kita baca buku dari buku yang fisik, nah kalau misal kalian tuh tipikal yang seperti apa sih memandang buku itu? Kalau misalkan robek dikit sakit hati atau biasa aja gitu? Kalau aku
tertarik baca buku itu bukan buku yang baru, tapi buku yang udah lecek, udah Nah. lusuh. Tandanya itu banyak orang yang baca. Ya banyak peminatnya, Banyak ibaratnya. peminatnya. Itu. Ya, jadi aku tuh punya daya tarik buat membaca buku itu. Karena buku yang udah lama, udah lusuh gitu, berarti kan udah lama nih, terus banyak juga yang bacanya. Nah, berarti ini seru nih, ataupun ini mungkin ada tantangan tersendiri di cerita tersebut. Jadinya aku pengen membacanya ulang gitu. Kalau Teh Rahma lebih suka buku yang mana? Ya, sama nih. Kemudian sama ya, suka lebih baca buku secara apa ya, hard file, File-nya. fisik gitu daripada yang soft file-nya gitu. Karena kan kalau soft file biasanya rata-rata itu kan putih ya. Kalau ini juga dari tekstur kertasnya atau ininya ya berbeda. Lebih enakan yang hard file. Iya, yang langsung, yang nyata seperti itu. Dan seringkali kan kalau misal ini tuh lebih kayak kita masuk ke contoh kayak novel ataupun yang lain, kita tuh lebih kayak menghayati itu, menghayati ke yang novel Isi yang bukunya. iya, yang novel asli gitu yang ada daripada yang di HP gitu. Itu sih. Tapi sebenarnya nggak masalah mungkin ya kita Iya. mau baca di HP atau Iya, di buku, yang nggak masalah. penting mau membaca. Nah, Ya, itu loh. Oke, berarti dari tujuan Duta Baca itu mengedukasi masyarakat itu Iya. yang penting mau baca dulu gitu Ya, kan. meningkatkan kesadaran. Iya, mau apa sih namanya, minat bacanya ditingkatkan Betul. gitu kan, mau bacanya mau di HP, di komputer atau Di melalui buku. bukunya langsung gitu. Oke, bebas-bebas aja gitu. Iya, Oke, sip. Nah. Mantap ya. tiga rekomendasi dari setiap orang deh. Bacaan favoritnya apa? Bacaan favorit. Dimulai dari penennya dulu deh. Apa ya? Yang pernah aja, yang pernah. Karena aku memang bukan tipe yang suka baca buku. Tapi dulu ingat pas kuliah tuh suka apa sih namanya? Pernah baca aja ya, pernah baca itu novelnya Dilan. Gila. Dilan, ya. Dilan 1, 2 tuh berseri-seri aku baca. Ke novel sih, lebih ke novel mungkin gitu. Terus kalau misalkan paling baca buku-buku itu aja yang berkaitan sama mata kuliah aja, udah aku jarang baca yang mungkin kalau sekarang lebih ke baca buku anak-anak kalau sekarang kali ya. Buku resep masak. Tutorial aja di Indo. Kalau sekarang lebih seringnya ke baca buku anak-anak gitu, buku-buku dongeng atau mungkin misalkan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki anak gitu kan. Iya. Buku-buku anak sekarang judul-judulnya misal jangan marah, jangan nangis. Aja. Jujur yang kayak gitu paling kalau sekarang baca-bacanya yang kayak gitu sih, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Oke. Oke. Kalau aku termasuk buku favoritku juga ya. Yang pertama itu ada Sarina. Yang kedua Madilog. Madil. Wih. Wih. Madilog. Nah, yang ketiganya aku suka baca novel yang terapi insecure sama suka kopi. Iya. Kalau Rahma ya, Iya. Rahma sendiri itu lebih ke yang religi. Itu sih, ya kayak Stay Healing with Quran itu, terus Masya Allah. jadi lebih apa ya, membaca sambil memperbaiki diri gitu, soalnya nyanda gitu ya, masih banyak kurangnya gitu. Jadi cari buku itu yang apa ya, ke diri sendiri tuh ada perubahan walaupun sedikit. Nah itu loh, jadi ke situ sih mengarahnya. Itu sih Stay Healing with Quran, terus Hadijah yang kayak gitu. Terus paling kalau sebenarnya tentang ya buku-buku yang dari Terelie kayak gitu sih. Gitu Oh sih. iya, itu Terelie itu viral banget tuh. Itu sih, sama buku-buku ya kalau misalnya di sekolahan ya sekarang bareng anak-anak kembali lagi Iya, kebutuhan. kebutuhan Itu. ya. Itu Dari sih. apa Nah, itu. Bukunya berat-berat ya kalau jadi ya. dia kali ya sama. Nah, kalau saya yang pertama itu Dunia Sophie. Iya. Dunia Sophie. Novel Dunia Sophie. Terus yang kedua itu Sejarah Filsafat Barat. Buku tebal tuh. Berat ya bacanya. Pasti. Terus yang ketiga Osuhian, Bicara Itu Ada Seninya. Itu paling membekas banget sih. Makasih ya. 3 buku rekomendasi. Buat yang pengen public speak, Iya. pengen jadi ahli filsafat,
Iya iya. Tapi kan tadi ya katanya duta baca itu harus meningkatkan minat baca masyarakat gitu ya. Nah pasti dong ada tantangannya. Ya, Kira-kira tantangan terberat apa nih yang pernah Teh Seti sama Teh Rama alamin? Dari aku dulu ya. Tantangan terberatnya ya. Kalau untuk tantangan terberat versi aku sih kayak ngajak orang lain itu tapi mereka masih malas gitu. Jadi itu tantangan terberatnya paling berat gitu. Kalau kita ngajak doang gitu kan, udah ngajak dengan rekomendasi buku yang seru-serunya juga gitu, tapi mereka itu kayak masih malas gitu, kayak masih loh kan kita literasi juga nggak harus baca buku loh, kita mendengarkan video atau apa, oh itu juga literasi yang betul gitu kan, tapi kan isinya juga berbeda tentunya gitu kan ya. Tapi nggak nyalahin juga sih, karena sekarang juga banyak kayak video-video gitu yang secara tidak langsung menyampaikan apa yang ada di buku gitu. Jadi ada yang review buku juga gitu, dan mereka juga kadang tonton kataku tuh. Jadi untuk yang paling terberat itu ya ketika kita mengajar tapi yang diajak itu belum punya kesadaran atau masih malas-malasan, itu sih tantangan terberatnya gitu. Ya betul yang dikatakan Kak Sekti tadi sedikit ya, ngebahas mengenai tentang kita tuh literasi atau membaca nggak harus kita baca buku atau baca juga di handphone kayak gitu. Sedikit informasi juga di perpustakaan daerah Kota Banjar sendiri sekarang buku itu juga udah bisa didengar, jadi pakai audio book ya itu. Jadi kita itu pakai handphone sih ya, tetap gitu, scan ada barcode-nya ya. Nah itu bisa kita, jadi nggak usah baca, kita cuma ngedengerin aja dan dapat apa ya, ilmunya, hikmahnya. Nah itu bisa sekarang itu. Tapi harus di barcode juga. Nah itu betul. Kalau perpus datang nge-barcode. Iya itu. Jangan lupa ya datang ke perpustakaan. Biar dekat terminal. Tipe A. Aku bawa anak aku ke perpustakaan Banjar ya. Iya. Dianya malah aktif main. Malah Mainannya dia malah tertarik main daripada baca buku. Entah mungkin karena di rumah saya ada beberapa buku kali ya. Jadi kesininya bagian main di rumah buku mah. Iya. Kalau kayak gitu biasanya belum sih, Teh. Belum ya? Ya belum. Biasanya kayak gitu tuh harus sering-sering diajak gitu, dibiasakan gitu. Nanti lama-lama dia juga bakalan terbiasa sama suasananya yang lihat buku, terus juga adanya mungkin jadi tertarik nih pengen lihat buku yang mana, sambil dikenalin juga sama tetehnya tentunya. Iya. Nah itu juga yang barusan itu salah satu ya, termasuk tantangan ya kita sebagai duta baca untuk mengajak gitu. Itu tantangannya sih, masalahnya gitu. Jadi kesadaran dari orang-orang memang. Jadi kalau kan emang ya susah kalau semisal kita udah ngajak dengan se-effort mungkin, udah sebisa mungkin ayo baca gini, tapi kalau dari diri sendiri kesadarannya belum mau, nah itu susah. Tapi balik lagi mungkin kalau semisal sedikit saran, kalau anak-anak itu biasanya buku yang banyak gambarnya. Nah itu jadi tulisannya cuma sedikit, gambarnya yang banyak. Nah anak-anak seringnya biasanya suka itu. Iya emang kayak gitu sih kalau kita buku anak-anak yang paling tulisannya cuma satu kalimat doang. Ya. Itu gambar yang gambarnya doang yang besar. Ya, kayak sekarang pengalaman Rahma sendiri ya, belum lama itu jadi MI yang sekarang didik anak-anaknya sama Rahma itu sekarang diajak mulai, kan ada sekarang tuh perpustakaan yang di daerah masing-masing di desa itu ada sekarang. Nah itu terbuka untuk umum. Nah kebetulan di situ juga kan posisinya di dekat alun-alun ya, kan ada SD 3 juga, MI juga. Nah itu di situ banyak buku-buku. Nah itu tuh ternyata karena mungkin nggak tahu, masih baru, nggak tahu gimana ya, semua masih di plastik posisinya. Nah itu, di situ langsung berpikir, oh berarti ini saya pribadi sebagai duta baca benar-benar harus berperan aktif banget, khususnya yaitu di desa saya sendiri, desa Langgensari, buat gimana sih caranya meningkatkan budaya baca itu, kesadaran baca itu. Kalau saya sendiri masih membersamai anak-anak, biasanya setiap seminggu 1 kali ke itu perpustakaan desa, ya ke sana berkunjung. Nah dari berkunjung itu kan buku kan terlihat. Nah biasanya kan apapun itu ya, semua itu melihat data. Nah kalau misal datanya sudah
berkunjung ibaratnya banyak yang hadir ataupun yang mengunjungi, nah otomatis berarti adalah sedikit tambahan buat minat baca di Kota Banjar. Jadi setidaknya ikut membantu. Itu. Berarti kan tadi kan tantangannya itu ternyata susahnya meningkatkan kesadaran. Kesadaran, gitu. ya, betul, Kalau iya. misalkan untuk supaya biasanya nih yang dilakuin sama teteh-teteh supaya orang anak-anak muda khususnya atau mungkin anak-anak yang masih kecil atau orang dewasa mungkin ya, itu untuk meningkatkan minat bacanya tuh gimana sih? Salah satu caranya yang biasa dilakuin gitu. Misal nih kan aku belum suka baca nih gitu kan, mau diajak sama teteh gitu biar aku suka baca gitu kan, gimana sih caranya? Boleh diceritain. Oke, kalau dari aku pribadi, aku ngajak mereka membaca tapi di suasana yang baru. Contohnya kayak aku ngajak mereka membaca tapi di ruangan terbuka gitu, di outdoor gitu. Jadi nggak cuma di indoor terus kan, di outdoor. Kayak kita tuh di suasana baru di pinggir Citanduy lah atau di mana gitu. Nah di sana juga nggak kayak baca buku ya terus baca buku kayak gitu kan monoton Ya. gitu. Nah aku ajak juga mereka kayak berapa menit baca buku gitu, 15 atau 30 menit baca buku lalu diceritakan ulang apa buku yang sudah dibaca gitu, apa sih maknanya gitu, dari buku dari berapa lembar kalian baca itu apa sih maknanya, apa sih yang kalian dapat kayak gitu. Nah terus di situ juga ada sesi kayak tanya jawab misalkan atau ada sesi diskusinya gitu untuk membedah buku tersebut tuh kayak gimana. Nah kemudian untuk di hari-hari berikutnya gitu, di beberapa minggu berikutnya juga biasanya aku melakukan hal tersebut yang sama gitu tapi di tempat yang berbeda lagi. Jadi setiap kita membaca itu di suasana yang berbeda. Nah, di mana di sana juga jadi daya ingatnya itu semakin bertambah sih menurutku. Jadi kayak kita tuh, oh ya aku tuh waktu pas baca di pinggir Citanduy, di kali Citanduy itu yang aku dapat ini. Terus kita pindah nih ke misalkan ke Batu Lawang gitu. Nah, di Batu Lawang aku dapat ini. Jadi mereka tuh bisa mengingat di tempatnya. Jadi buku yang dibaca itu maknanya apa gitu. Menarik juga ya. Iya. Jadi nggak cuma datang ke sana baca tapi bisa belajar public speaking Iya, iya, terus ya mungkin belajar mengambil kesimpulan juga Iya, dari bukunya. Sosialisasi juga, berbaur sama teman, Oh, iya, diskusi juga. seperti- Iya, itu. Bagus. Nah, kalau sekarang nih Teh Septi sama Teh Rahmawati, yang paling ekspor itu kan banyak nih literasi, ada numerasi, budaya, sejarah Indonesia kebangsaan, atau bahkan juga finansial, digital. Nah, yang paling ekspor atau yang sedang didalami sekarang literasi apa sih? Kalau aku sih tentang budaya. Aku lebih condong ke yang budaya gitu. Kenapa? Karena ya ada daya tarik sendiri ya Teh ya. Jadi kayak aku tuh membaca itu tuh kayak semakin hari tuh semakin penasaran. Oh jadi budaya itu bukan hanya cuman kita mendengarkan atau kita mengetahui tentang masa yang lampau gitu loh. Jadi budaya juga ya kita saat ini juga gitu, dari budaya bicara, budaya misalkan berdiskusi gitu juga ada gitu kan. Jadi kan aku lebih condong ke situ karena yang dibutuhkan saat ini ya gimana sih budaya kita untuk berbicara gitu, gimana sebaiknya, gimana sih bagusnya gitu. Kalau misalkan di depan orang gitu saat kita public speaking itu kayak gimana sih bagusnya gitu, idealnya kayak gimana. Nah aku tuh lebih suka mendalami tentang itu budaya. Budaya. Teh Rahma, Ya, Bagaimana? Rama sendiri juga sama ya, karena yang sering dipraktekkan ya itu tentang budaya ke anak-anak. Apalagi sekarang kalau semisal ini tuh lebih sering kan budaya kita kan memang beragam. Kalau semisal sekarang tuh ke anak-anak lebih tentang musik, terus tarian, tentang itu. Jadi karena sejauh ini budaya kita sendiri khususnya yang ada di Jawa Barat, baik budaya apapun itu, permainan tradisional, tarian, lagu daerah. Nah, anak-anak itu tuh masih ada yang udah tahu, ada yang belum. Nah, Iya, itu lebih ke situ sih, sama kalau yang sering dilakukan ya. Itu. Berarti ada yang sedang didalami apanya? tentang literasi itu. Tentang literasi yang sedang dialami apa ya? Kalau aku sih mungkin sekarang tantangannya lebih ke pengen membiasakan anak aja sih supaya suka gitu kan membaca, karena ya mau nggak mau kan penting ya untuk membaca gitu kan. Paling lebih ke itu. Sama kalau sekarang tantangannya itu lebih ke mengurangi gadget tapi dibanyakin ke buku, ke situ. Kalau aku lebih lagi nggak ke situ sih.
Lagi fokusnya ke situ berarti. Iya, lagi fokus ke situ. Kalau apa Bang? Nah, kalau saya mah ini sih sedang mendalami tentang literasi finansial. Finansial. Karena saya tuh masih tetap kekeh dengan cita-cita saya pengen di umur 30 tahun itu financial freedom. Jadi Amin. amin. Jadi udah nggak khawatir tentang masa depan, tentang tunjangan anak dan lain sebagainya gitu. Sampai hari tua selesailah semua itu tentang belajar investasi dan lain sebagainya. Pokoknya itu sih yang lagi dipelajari karena ya kita hidup untuk apa ya, menyambung hidup lah gitu. Iya. Jadi pengennya di usia 30 itu udah bebas aja. Ya bebas Nah, finansial, tinggal mikirin ya kita buang waktu buat keluarga lah gitu lah. Oke. Memang terlalu jauh sih mikirnya saya. Nggak apa-apa, feelingnya sekarang. Iya, betul. Tapi tadi kan kita udah ngobrolin soal tantangannya ya, motivasinya, terus gimana cara meningkatkan minat baca gitu kan. Boleh diceritain juga nggak pengalaman Teh Septi yang sudah maju ke Duta Baca di Jawa Barat? Gimana Teh? Perasaannya mungkin atau pengalaman, oh kalau di Jawa Barat mah gini, kalau di Kuanta gini gitu. Oke. Kalau di Jawa Barat sendiri untuk pengalaman saya yang paling menyenangkan, mengesankan dan juga nggak akan pernah terlupakan itu pada saat pemilihannya sih Teh. Pada saat pemilihannya itu benar-benar kayak mengesankan banget, dimana ada karantina kan selama 3 hari. Nah di situ tuh ada pendekatan sama berbagai macam kabupaten kota gitu yang ada di Jawa Barat. Jadi kita tuh disatuin bareng di sana buat bertukar pikiran, bertukar cerita, tentunya bertukar makanan juga yang pasti ya. Gitu. Nah terus juga perbedaannya untuk yang di Jawa Barat mungkin sama aja kayak di Kota Banjar, cuma ini cakupannya lebih luas. Jadi apa yang kita cita-citakan di Kota Banjar ya kita luaskan menjadi di cakupannya di Jawa Barat gitu. Untuk perbedaannya sih cuma kayak gitu aja sih ya. Saingan juga lebih banyak mungkin ya kalau di Jawa. Oh iya, tentunya. Berarti di setiap kabupaten kota itu pasti selalu ngirimin gitu kan. Nah itu sih untuk tantangannya gitu. Pasang ya Ya berpasangan. berpasangan cewek cowok. Nah dengar-dengar sekarang Duta Baca Kota Banjar lagi buka pendaftaran nih. Iya betul. Boleh promosi atau gimana lah gitu. Oke. Sekalian promosi. Oke, akan teteh semua halo yang lagi menonton podcast posisi ya, podcast sana sini. Jangan lupa daftarkan diri kalian untuk menjadi Duta Baca Kota Banjar dan mudah-mudahan bisa lanjut ke Jawa Barat juga. Ya, untuk pendaftarannya boleh langsung aja lihat di Instagramnya ya Perpustakaan Kota Banjar dan Duta Baca Kota Banjar juga ya, ada di Paguyuban Duta Baca Kota Banjar. Dan juga untuk persyaratannya tadi udah dijelaskan di awal ya, untuk persyaratannya kayak gitu. Jadi ada beberapa tahap yang harus kalian penuhi dulu untuk mengikuti pemilihan di Kota Banjar gitu. Ini tuh pengalaman yang jangan sampai kalian sia-siakan, ya, jangan sampai terlewatkan. Karena ini momentum gitu dimana kalian tuh bisa bertambah relasi, mengembangkan potensi diri, mengasah public speaking, mengasah keberanian juga gitu. Jadi jangan sampai terlewatkan dengan sia-sia gitu ya. Untuk pemilihannya juga free, gratis, tidak ada biaya apapun gitu. Jadi tinggal datang aja ke Perpustakaan Kota Banjar ataupun mau mengisi nanti ada di linknya, biasanya ada di link dari Perpustakaan Kota Banjar yang bisa teman-teman isi gitu. Untuk persyaratan lainnya mungkin nanti menyusul gitu langsung ke perpustakaan. Itu informasinya sudah cukup jelas sekali ya. Tapi kalau misalkan aku masih belum pede nih, masih ragu-ragu mau daftar nih, ada nggak pesan-pesan khusus buat teman-teman yang mau daftar? Kata-kata hari ini. Ya kalau menurut saya pribadi ya, menurut Rahma, intinya jangan menunda segala sesuatu, apalagi sesuatu hal dalam kebaikan. Karena kalau semisal kita menunda, ya pasti akan ada penyesalan, karena penyesalan kan di akhir bukan di awal itu. Jadi mulailah dari sekarang gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu itu sih. Kalau aku lebih ke yang ayo keluar dari zona nyaman gitu. Itu
Kenapa? Karena kalau kita berhenti di zona nyaman kita yang gitu-gitu aja, gitu kita nggak bisa mengembangkan potensi apa yang ada di diri kita. Iya. Yang sebelumnya kita malah nggak tahu gitu. Karena waktu pas aku daftar di Duta Baca Kota Banjar juga kayak aku nggak tahu, aku nggak bisa gitu ya. Tapi karena aku melawan itu untuk kayak aku bisa, ini mudah dan aku pasti yakin aku bisa gitu. Itu benar, sugesti itu kayak menggiring aku buat kayak terus berkembang di sana. Ternyata benar gitu. Di sana aku kayak enjoy, bisa mengembangkan potensi diri, bisa mengasah public speaking, terus juga jadi nambah relasi banyak juga gitu. Jadi buat teman-teman, ayo yang masih malas-malasan keluar dari zona nyamannya, kalau nggak hari ini mau kapan? Iya. Mantap sekali. Dan jangan pernah takut untuk mencoba ya. Nah, Coba aja dulu gitu. Bisa nggak bisa, coba Iya, aja. Kalau salah bisa diperbaiki. Iya, gitu. betul. Kalau gagal coba ulang lagi. Mau nyambung? Udah. Jadi kan udah masuk pemilihan Duta Baca tahun 2025 ya. Iya. Tahun 2020. Kalau misalkan dikasih kesempatan lagi nih Teh, nah apa sih program literasi yang pengen dikembangin gitu sama Teteh? Kalau dari Terama atau dari aku sendiri? Boleh dari Oke, kalau aku sih yang belum kesampaian ya, aku tuh pengen ini sih mengajak kayak anak-anak gitu buat baca bareng kayak di tempat yang baru gitu loh. Jadi untuk literasinya itu nggak cuma di sekolah atau di perpustakaan aja. Nah untuk itu waktu pas aku menjabat itu belum terlaksana, belum terrealisasi gitu. Tapi untuk saat ini karena aku juga di organisasi juga gitu, jadinya aku mengembangkan itunya di organisasi, mengembangkan visi misi yang belum aku tercapai di Duta Baca sebelumnya, jadinya aku realisasikannya sekarang gitu di organisasi gitu. Nah tapi untuk secara keseluruhan di masyarakat Kota Banjar, aku kayak belum safari literasi gitu yang bisa mengajak teman-teman atau masyarakat itu buat baca itu di luar dari perpus ataupun sekolah ataupun misalnya di desa gitu. Itu sih yang belum aku kesampaian gitu. Kalau dari Rahma sendiri yang belum kesampaian itu pengen jadi kita bedah satu buku tapi yang benar-benar bermanfaat dan banyak minatnya dan kita langsung praktekkan. Nah tapi posisinya bersama-sama. Nah itu sebenarnya pengen banget gitu ada satu kegiatan yang seperti itu. Tapi nah kendalanya itu ya balik lagi kesadaran dari masing-masing perorangannya masih kurang ya. Nah itu sih. Jadi kan kalau jadi kan seringkali kita tuh nggak cuma baca aja ya. Jadi ada prakteknya. Ada prakteknya. Seringkali kalau misalnya kita sambil praktek pasti mudah sekali juga untuk mengingat. Gitu. Hal-hal yang kita lakukan pasti seringkali mudah diingat. Gitu. Tapi ada nggak sih komunitas baca di Banjar? Ada ya? ada. Banyak ya? Iya. Mungkin ya salah satunya masuk ke komunitas-komunitas. Iya, bisa. Ada Yayasan Ruang Baca Komunitas juga, ada biasanya. RBK gitu. Terus juga sebetulnya aku juga lagi pengen buka perpustakaan mini gitu. Tapi insya Allah sedang berjalan gitu ya untuk perpustakaan mininya. Jadi nanti mungkin segera terrealisasi. Amin. Terus juga nanti mungkin bisa diagendakan buat baca buku bareng di sana gitu, ataupun kita safari ke tempat-tempat lain untuk baca buku bareng-bareng. Menarik. Iya, bagus ya. Boleh nanti ada buat anak-anak mungkin atau Iya, buat betul. orang tua Iya. gitu, baca-baca kayak gitu. Seru kayaknya. Atau yang lagi galau daripada dengerin lagi galau kita baca. Soalnya di buku itu kadang ada quotes-nya. Wah, Cocok betul. ya. Tapi rata-rata anak muda Emang kayak gitu. buka buku, Cari beli quotes. foto, udah selesai. Tapi nggak apa-apa sih Kak, soalnya dari kata-kata tersebut juga seringkali kan dipoto, dibaca, dipost kan jadi ada yang Ada yang nempel. nah itu Malamnya ada overthinking. Makanya paham ya. Curhat dikit. Nah, terakhir deh Teh, pesan-pesan untuk yang mau gabung jadi Duta Baca. Tadi udah kan ya? Iya. Pesan-pesan terakhir deh supaya masyarakat untuk Hampir. Enggak, maksudnya di podcast ini, itu Buat ini mungkin ya, buat Mengajak anak-anak muda, masyarakat. untuk masyarakat juga gitu kan. Secara global lah gitu, supaya mau membaca.
untuk pesan-pesannya ya untuk masyarakat Kota Banjar khususnya kayak ayo kita tingkatkan literasi di Kota Banjar gitu, khususnya jangan lupa untuk membaca buku setiap harinya minimal 15 menit aja gitu. Lalu misalkan di 15 menit itu kalian punya buku sendiri buat nanti ditulis lagi apa sih yang kalian dapat dari 15 menit itu membaca gitu. Terus juga jangan cuman stuck di zona nyaman scroll TikTok gitu tanpa apa sih tanpa harus apa sih tujuannya gitu, nggak tahu kemana gitu, cuma lihat random aja gitu. Ayo sih tingkatkan literasinya gitu dengan membaca gitu, mau entah itu di HP ataupun di buku langsung 15 menit aja sehari. Lalu kalian punya catatan sendiri buat nanti kalau misalkan kalian pengen buka-buka lagi tuh ada gitu di catatannya gitu. Intinya mari bersama-sama yang meningkatkan budaya literasi, karena balik lagi baca adalah jendela dunia, buku adalah jendela dunia. Jadi kalau misalnya kita nggak baca buku, bagaimana kita mau mengetahui apa-apa yang masih tersimpan dalam buku tersebut, ilmunya khususnya itu. Jadi ya kita harus baca dulu baru kita bisa tahu apa ilmunya gitu. Kalau misalkan juga untuk kayak di internet gitu, ya kita baca tentang isu-isu terkini, misalkan itu yang paling pentingnya kan itu kontennya gitu kan, misalkan kayak anak muda sekarang, ya kayak bacalah hal-hal yang ibaratkannya itu bisa disebut penting gitu ya untuk diri sendiri juga gitu, dan juga untuk kesadaran masyarakat juga gitu, dimana kalian bisa baca di internet itu tentang isu-isu terkini lah, yang apa yang ada di Kota Banjar ataupun yang ada di dunia gitu, di Indonesia dan seterusnya. Intinya mulailah cari buku kalian yang kalian sukai, mulailah buka dan baca buku kalian. Jangan buru-buru ngebot untuk tepuk sakinah. Gitu aja. Ya Allah. Oke, terima kasih ya Teh Septi, Teh Rahmawati, semuanya Duta Baca Kota Banjar dan Duta Baca Jawa Barat telah mampir nih ke podcast kita. Ya jangan lupa teman-teman ya like, komen dan subscribe. Jangan lupa pula kunjungi Instagram dari teteh-teteh ini. Instagram itu? Aku Setia Lestari, SEPTYAA Lestari. Susah ya lumayan. Biar mah cukup simpel, Rahmawati kecil semua hurufnya 06_2 kali. Siap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya tentunya dengan bintang tamu yang lebih seru lagi dan lebih banyak lagi. Saya Bapak dan Saya Henden. pamit undur diri. See you in the next video.